Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurjana Fetia Dewi dengan NIM 2024-1010-2020 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang modul praktikum SQL tentang fungsi where dan fungsi agregat. Nah, untuk poin yang pertama yaitu where column string dan numerik. Untuk soalnya yaitu tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, di sini kita langsung masuk ke query-nya yaitu select bintang from customer where country I like Brazil. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi like atau I like. Tetapi karena fungsi like bersifat case sensitif, jadinya kita pakai I like. Nah, fungsinya I like itu untuk mencari semua data pada tabel customer yang berasal dari Brazil. Nah, kita langsung coba eksekusi saja. Nah, di sini kita bisa melihat tabel customer yang berasal dari Brazil saja. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Langsung ke query-nya yaitu select from product where discontinue 1. Nah, untuk query-nya kita pakai discontinue sama dengan 1 ataupun true. Karena yang diminta yaitu produknya yang sudah tidak diproduksi lagi. Nah, kita coba langsung eksekusi. Nah, kita di sini bisa melihat output yang ditampilkan yang produknya tidak diproduksi lagi. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Kita langsung ke query-nya yaitu select supplier ID, company name, address dipisah koma, city dipisah koma, country as alamat lengkap. Dari tabel supplier where country not in atau bisa memakai tanda operator tanda seru. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, kita bisa melihat sendiri yaitu tabel nama company. Yang dimintakan tadi tampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, kita bisa melihat alamat lengkap yang berasal dari luar Kanada. Nah, kita langsung masuk ke poin B, yaitu tentang wildcard dan left. Untuk soalnya, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, pada query ini kita memakai fungsi I like LTD. Kita langsung masuk ke query-nya, yaitu select from supplier where company name I like LTD. Nah, I like ini untuk mencari semua data dari tabel supplier yang mengandung kata LTD, baik itu di awal kalimat, di tengah maupun di akhir kalimat. Dan kenapa kita tidak memakai like? Karena kalau memakai like kita harus mengconvert dulu ke uppercase atau lowercase-nya. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, kita bisa melihat di mana tabel company name hanya yang mengandung kata LTD doang. Yang selanjutnya yaitu tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, langsung masuk ke query-nya yaitu select from employee where first name kurang dari last name. Nah, kita pakai query seperti ini dan operator yang kita gunakan yaitu tanda kurang dari. Karena kita disuruh nampilin employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, di sini sudah terlihat tabel yang diminta. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Langsung ke query-nya yaitu select from supplier where left company name 1 sama dengan left contact name 1. Nah, kita pakai query seperti ini dan operator yang kita gunakan yaitu tanda sama dengan. Karena kita disuruh nampilin tabel supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Kita langsung eksekusi saja. Nah, di sini sudah terlihat contact name dan company name-nya sama, yaitu Mayumi. Kita langsung ke poin yang berikutnya, yaitu where kolom bertipe tanggal. Untuk soalnya sendiri, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992.
Kita langsung masuk ke query-nya, yaitu select from employee were hire date 1992. Nah, kita memilih operator tanda lebih besar karena yang diminta yaitu tabel employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Dan syaratnya untuk kolom hire date diapit dengan tanda petik karena bersifat integer dan diawali dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, kita bisa melihat di mana tabel employee ini hanya menampilkan karyawan yang masuk setelah 10 Desember 1992. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, langsung masuk ke query-nya yaitu select from order where extract day from each ship date order date lebih dari 10. Nah, pada query ini kita mengekstrak dulu jangka waktu dalam hari yaitu sebagai berikut. Kita langsung eksekusi saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk poin yang selanjutnya yaitu tentang OR. Untuk soalnya, tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Langsung ke query-nya yaitu select from product where discontinue 0 or units in stock 0. Pada where ini kita bisa memilih lebih dari satu syarat. Nah, dua syarat bisa digabung dengan perintah OR maupun AND. Nah, pada soal di atas kan disuruh tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Jadinya kita pakai syarat OR. Dan apabila dua syarat yang digabung dengan OR, maka baris data yang ditampilkan adalah yang memenuhi salah satu syaratnya. Nah, kita coba langsung eksekusi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, untuk query-nya yaitu select from product where reorder level kurang dari 10 or unit in stock lebih dari 100. Nah, pada soal ini sama seperti soal sebelumnya, kita pakai syarat OR dengan, nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, kita bisa melihat di mana reorder levelnya yang ditampilkan hanya yang kurang dari 10 dan stoknya yang kurang dari 100. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, kita langsung masuk ke query-nya yaitu seperti berikut. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk menghitung selisih serta menampilkan nama lengkap, masa kerja, serta usia dari tabel employee. Nah, fungsi H dan extract ini sendiri hanya menampilkan salah satu format dalam usia. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kan kita bisa melihat tabel yang ditampilkan hanya usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Kita langsung masuk ke soal yang berikutnya, yaitu tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Kita masuk ke query-nya yaitu select from employee where city in London, Seattle, Tacoma. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, kita bisa melihat sendiri tabel yang ditampilkan hanya yang berasal dari Seattle, Tacoma, dan London. Untuk poin yang selanjutnya yaitu tentang N. Untuk soalnya, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Untuk query-nya yaitu select from order where order date lebih dari 25 Desember 1996 dan extract day from each order date ship date kurang dari sama dengan 20. Nah, pada order date di sini kita memilih operator tanda lebih besar. Karena yang diminta yaitu tabel order yang terjadi setelah 25 Desember 1996. Dan syaratnya sama seperti yang sebelumnya. Pada kolom order date diapit
dengan tanda petik karena bersifat integer dan diawali dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Dan setelah itu kita ekstrak ke dalam bentuk hari. Nah, kita langsung coba eksekusi saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Nah, kita langsung masuk ke query-nya yaitu select from product where discontinue 0 and units in stock kurang lebih besar dari 0. Kita langsung eksekusi saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita langsung masuk ke soal yang berikutnya, yaitu tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Untuk query-nya yaitu select from product where product ID dipersenkan 2 sama dengan 0 dan unit price lebih dari 5. Nah, kita memakai fungsi persen karena kita disuruh menampilkan produk yang ID-nya genap, jadinya kita pakai fungsi persen 2. Nah, langsung eksekusi saja. Nah, di tabel ini kita bisa melihat yang ditampilkan yaitu produk yang ID-nya genap dan harganya yang lebih dari $5. Nah, kan produk ID-nya genap semua dan harganya lebih dari $5. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan produk yang harganya 5 sampai $10. Gunakan between. Untuk query-nya yaitu select from product where unit price between 5 dan 10. Kita langsung eksekusi saja. Nah, di tabel ini hanya ditampilkan produk yang harganya antara 5 sampai $10. Untuk poin yang berikutnya yaitu gabungan and atau or. Untuk soalnya tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, query-nya yaitu seperti berikut. Nah, kita memakai fungsi X dan extract itu sendiri hanya fungsi H dan extract ini hanya menampilkan salah satu format dalam usia. Kita langsung coba eksekusi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk soal yang berikutnya yaitu tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Nah, untuk query-nya yaitu seperti berikut. Select from order where ship country I like Brazil or ship country I like Italy. And ship date lebih dari sama dengan 1996 dan ship date lebih dari 1997. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk soal yang terakhir yaitu tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Untuk query-nya itu seperti berikut. Select from employee where city in Seattle, New York and extract year from age, hire date, birth date between 50 and 60. Nah, kita coba eksekusi. Nah, hasilnya kita tidak keluar output karena tidak ada tabel employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.